Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa fil a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SDN 1 Moda beserta para staf dan karyawannya, serta dalam hal ini Ibu Siti Mustikah yang saat ini menjalani proses sebagai guru penggerak mengikuti program guru penggerak yang dilaksanakan oleh BPDB. Dan marilah ini perkumpulan ini kita syukuri dengan senantiasa mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tercurahkan, tersampaikan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil kiamah kita harapkan syafaatnya, dan semoga atas keikhlasan kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan amalia-amalia sehari-hari, kita nanti di yaumil mahsyar diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Senantiasa pada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, hari ini kita memenuhi undangan dari dari guru kita, salah satu dari guru kita yang patut kita apresiasi. Ibu Tika ini satu-satunya pecah telur guru penggerak pertama di SDN 1 Moda. Ini membagikan oleh-olehnya selama proses berapa bulan, Bu? 3 bulan. Selama 3 bulan Ibu Tika sudah berproses luka didampingi oleh pengajar prakteknya. Ibu Tika dibimbing dalam hal penguatan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu kita tahu Bapak Ibu, tren pendidikan kita itu senantiasa berubah. Kurikulum pun juga demikian. Jadi selama saya berkecimpung di bidang pendidikan saja, kurikulum itu sudah berubah 3 kali. Yang pertama dulu adalah KTSP, kurikulum terpadu satuan pendidikan, ya. Kemudian di mana trennya kalau di KTSP itu adalah ditekankan kepada materinya, jadi anak-anak itu menguasai materi seperti itu. Kemudian berkembang lagi sejarah kurikulum itu ke kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang menekankan pada 2 aspek. Jadi anak-anak itu dinilai tidak hanya 1 aspek saja, tapi 2 aspek. Kalau kita mengenalnya adalah keterampilan dan pengetahuan. Dari itu masih ada lagi KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Itu pengembangan yang perlu kita kembangkan itu seperti itu. Kalau sebelumnya di KBK, KTSP itu hampir-hampir mirip, itu hanya ada di afektif dan psikomotor, tetapi kalau di kurikulum 2013 itu lebih kompleks lagi, jadi lebih banyak materi-materinya. Kemudian setelah corona kemarin, ya 2 tahun pendidikan kita porak-poranda dengan hanya virus corona COVID-19, ini akhirnya lahir kurikulum baru. Dulu namanya masih kurikulum prototipe, sekarang kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini lebih ditekankan kesatuan pendidikan
contoh yang luar biasa, tergerak hatinya, kemudian bergerak untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian menggerakkan siapa? Ya kita ini. Mereka menjawab, guru ini perlu menggerakkan bagaimana bisa mencapai kompetensi yang diinginkan guru itu seperti apa. Kemudian tren sekarang, kalau dulu itu adalah keterampilannya, materinya. Nah sekarang di kurikulum Merdeka ini adalah trennya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bagaimana siswa yang mempunyai karakter kotak itu dimasukkan ke dalam lubang yang berbentuk kotak. Kemudian siswa yang berkarakter segitiga dimasukkan ke dalam kotak yang berbentuk lubang yang berbentuk segitiga dan seterusnya. Jadi anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristiknya berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman itu sudah berbeda. Maka dari itu, Bapak Ibu, trennya adalah kita itu menghamba kepada anak. Kita itu menghamba kepada anak. Jadi anak itu bukan lagi kertas putih. Kalau dulu teori belajar itu adalah bahwa anak itu adalah kertas putih yang akan kita tulisi. Nah sekarang tidak. Tren sekarang adalah anak itu bukan teori tabula rasa lagi, tetapi sekarang teorinya adalah teori konvergen, di mana anak itu mempunyai titik-titik, mempunyai garis-garis. Nah, tugas kita adalah menebalkan. Jadi sekarang itu kita tidak hanya mendidik, kita itu tidak mengarahkan, tetapi kita itu menuntun kepada bakat anak. Nah, sekarang Butika ini melaksanakan diseminasi, menyebarkan, membagikan aura-aura positif kepada kita tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tentu kita berharap besar kepada para guru penggerak, terutama juga Butika, bahwa membawa hasil yang positif, membawa hasil yang baik ke sekolah kita. Bagaimana menghadapi anak, bagaimana mengembangkan potensi anak, karena trennya ini berbeda. Dan ini adalah hal baru bagi pendidikan kita. Nah, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sekolah yang idaman, Bapak Ibu, itu merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita pendidikan. Nah, kita di lembaga ini punya cita-cita pendidikan yang kita sebut dengan visi dan misi. Kita akan memiliki visi berbudi Pancasila, beriman, berbudaya, berilmu yang berdasarkan pada haluan Pancasila. Ini adalah tujuan pendidikan kita. Bagaimana kita membentuk peserta didik, membentuk anak-anak itu yang beriman, berlandaskan ketuhanan, berlandaskan ketauhidan, beriman, berbudaya, berbasis budaya, apa budaya yang ada di sekitar kita, apa budaya kita, berilmu, artinya anak-anak mempunyai intelektual tanpa meninggalkan berpancasila, berbudi Pancasila. Jadi mempunyai nilai-nilai Pancasila. Ini selaras dengan cita-cita pendidikan kita, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, lantas bagaimana cita-cita pendidikan di sekolah kita? Ya, sekolah yang tentunya tempat untuk menuntut ilmu itu dengan keadaan yang nyaman untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Jadi keadaan yang nyaman, ya, dan mengembangkan bakat. Keadaan yang nyaman itu tentu akan menimbulkan aura-aura, menimbulkan, kalau kita boleh menyebutnya adalah menimbulkan dorongan yang akan memotivasi kita untuk
keadaan yang nyaman di sekolah dapat kita ciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Makanya kemarin Mas Menteri juga menciptakan hal baru lagi, di mana sudah sampai episode berapa sekarang? Episode Merdeka Belajar Indonesia. Episode Merdeka Belajar yang berjilid-jilid itu yang salah satunya adalah TPPK. TPPK yaitu tindak apa? Satgas TPPK kemarin tindak Bu, TPPK Bu. Nah, tindakan penanganan kekerasan pada anak. Itu kita punya satgas itu. Dan sekarang bullying, adanya kemajuan teknologi itu luar biasa. Anak-anak itu melihat yang ada di media sosial dengan gencarnya sekarang media sosial itu. Jadi kita tuh perlu membentengi diri anak-anak itu. Kita perlu melakukan, ya kalau di kepolisian itu kita melakukan identifikasi masalah apa yang menyebabkan anak-anak melakukan hal seperti itu. Jadi kita bentengi dengan adanya tindak kekerasan. Jadi juga Bu Siti Mustika ini termasuk salah satu satgas TPPK. Tuh. Nah, kekerasan ini akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bullying itu pun juga menimbulkan dampak yang tidak baik kepada anak. Dan itu pengaruh Bapak Ibu. Bagaimana siswa dibully, dilecehkan, itu akan terbawa dan akhirnya akan mengembangkan berdampak pada tumbuh kembang anak. Dengan demikian, seluruh warga sekolah harus gotong royong menciptakan sekolah yang nyaman. Hal ini, Bapak Ibu, dapat terwujud melalui budaya-budaya positif. Nanti bagaimana budaya positif, seperti apa, itu nanti akan diterangkan oleh kita. Budaya positif ini merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi yang intrinsik yang memiliki masalah. Jadi budaya positif ini merupakan pandangan atau paradigma menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik. Jadi kita nanti positif, motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Ya, kesabaran, kejujuran itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita. Ketika dihadapkan dengan masalah, orang tersebut harus menyelesaikan dengan menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah, disiplin melalui budaya positif dapat diterapkan melalui kesepakatan bersama, atau trennya adalah kesepakatan kelas. Jadi kita menyelesaikan suatu masalah, tentu kita sering ya Bapak Ibu, seringlah kita menerima masalah, baik itu masalah dalam hal pekerjaan, masalah dalam kehidupan berumah tangga, masalah kehidupan bermasyarakat. Itu pasti kita menemukan masalah-masalah seperti itu. Nah, terutama yang akan kita sikapi di sini adalah masalah di sekolah. Apa masalah-masalah yang timbul di sekolah ini? Misal, anak mencuri, anak berkata kotor. Anak berkata kotor saja. Ketika anak memiliki budaya positif di sekolah, kita tanamkan nilai kejujuran, kita tanamkan nilai kesabaran, kita tanamkan anak-anak dengan akhlak yang baik, maka anak itu akan mempunyai benteng sendiri, memiliki benteng sendiri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Karena mau berkata, kalau sudah ada budaya positif, nanti kesepakatannya apa saja, kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini akan masuk alam bawah sadar anak, dan anak itu akan tidak terasa, secara tidak sadar anak itu akan timbul rasanya bahwa buang sampah sembarangan itu ternyata menyalahi dari
kita dari amal baik dan buruk. Kalau saya berkata kotor, otomatis amal buruk saya akan bertambah. Sudah kesepakatan seperti itu yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Tentu kita menginginkan sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, ya. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan yang baik, di mana salah satu guru kita, nah ini mendapatkan pengalaman lebih dulu, ya, pengalaman lebih dulu tentang diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Kiranya itu nanti kita bagaimana membagi waktunya, ya, kita membagi bagaimana nanti prosesnya, nanti sepenuhnya kita ikut ke Butika, bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan dalam rangka penerapan budaya positif sekolah yang sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berbudi Pancasila, beriman, berbudaya, berilmu yang berdasarkan Pancasila. Kiranya itu Pak Elok, saya menyampaikan banyak karena nanti ada yang lebih tahu lebih dulu ketimbang kita, dan nanti ya disampaikan, tidak usah iman gitu, tidak usah iman, nanti disampaikan apa yang didapat, tentunya untuk kemajuan sekolah kita, kemajuan putra putri kita, dan yang terakhir adalah untuk kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwan Sutistiono atas sambutan pembukaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja ke kegiatan kita hari ini tentang diseminasi dan penanaman budaya positif. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa kita agar memiliki perilaku yang sesuai yang kita harapkan. Dengan terwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan, dan guru memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Konsep budaya positif, konsep intinya Bapak Ibu, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi, di mana nanti akan kita kupas satu persatu. Pembelajaran paradigma baru, seperti yang sudah disampaikan Pak Irwan tadi, bahwa sekarang ini pendidikannya berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahapan perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi, bahwa berdiferensiasi itu kalau murid kita yang bentuknya kotak dimasukkan ke lubang kotak, bentuknya segitiga juga dimasukkan ke lubang segitiga.
Artinya disesuaikan dengan kepribadian dan pembawaan dari masing-masing anak. Sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dimaksud seperti ini Bapak Ibu. Kita nanti mengharapkan siswa-siswa kita menjadi karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, di mana nanti anak didik kita akan mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Terus siswa kita juga diharapkan bernalar kritis, di mana anak-anak nanti selalu dipicu untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya. Anak juga diberi motivasi untuk bertanya, kreatif. Nanti anak-anak juga kita pancing supaya mampu untuk berkreatif menggunakan ide-idenya. Siswa yang bergotong royong, siswa yang memiliki rasa solidaritas dengan sesama temannya, dan yang terakhir kebinekaan global. Di sini siswa menerima keberagaman. Bapak Ibu, selama ini kita kan ini miskonsepsi teori kontrol. Apa saja miskonsepsi kontrol tersebut? Yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita itu ternyata tidak bisa mengontrol murid kita. Artinya murid kita itu tidak mau dikontrol Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sekolah kita kan sudah pernah membuat peraturan secara tertulis. Itu penguatan positif, tapi belum efektif, dan ternyata anak didik kita itu masih kita mendapati pakai baju nggak dimasukkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata rasa bersalah itu belum tentu langsung bisa menguatkan karakter siswa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru tidak punya hak untuk memaksa anak mengikuti seperti yang kita inginkan. Nah, ini ada paradigma baru untuk menuju budaya positif sekolah kita, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Menurut pendekatan teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Menurut pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pendekatan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pendekatan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol kita. Ke pendekatan teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Berarti orang lain itu tidak bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
bukan gagal. Elaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Untuk pendekatan teori kontrolnya, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan budaya positif, disiplin positif ini harus tumbuh dari kesadaran, bukan karena dari faktor luar seperti reward ya. Kalau penghargaan itu kan reward, jadi itu melakukan kedisiplinan itu bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau reward dari Bapak Ibu gurunya. Misalnya untuk mengerjakan soal misalnya, mengerjakan tugas itu bukan karena ingin mendapatkan reward nilai tambah dari Bapak Ibu gurunya. Mengerjakan juga bukan karena merasa ancaman atau nanti kalau nggak mengerjakan tugas mendapat ancaman atau hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini tumbuh dalam diri sanubari anak didik kita. Dari apa yang diyakini anak didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini Bapak Ibu, kalau kesadaran sendiri ini berarti anak didik kita termotivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, dari kesadarannya sendiri. Tapi kalau dari luar itu karena mendapat penghargaan, karena takut ancaman gurunya atau takut mendapat dukungan dari gurunya. Nilai-nilai kebajikan ini hanya sebagian contoh saja Bapak Ibu. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berdasarkan Primary Youth Program, nilai-nilai kebajikannya diantaranya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Adapun kebutuhan dasarnya itu antara lain kebutuhan dasar kesenangan Bapak Ibu, bahwa anak didik kita itu juga membutuhkan kesenangan. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, anak didik kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang kita sebagai orang tua selama di sekolah, menjadi ibu dan bapak sebagai pengganti orang tua. Penguasaan, anak didik kita itu juga membutuhkan sebuah semacam pengakuan, penguasaan. Bertahan hidup, dan yang ini kebebasan. Kadang-kadang anak didik kita itu kalau cuma diajar di dalam kelas itu jenuh Bapak Ibu, maka anak didik kita itu membutuhkan kebebasan juga. Tentunya dengan kebebasan yang terarah. Kebutuhan dasar manusia yang untuk bertahan hidup tadi meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk yang kasih sayang dan rasa diterima, anak didik kita itu membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, anak didik kita nanti perlu seperti itu. Memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Terkait kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan untuk kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi saat mengajar nanti bagaimana supaya didik kita itu tidak merasa tertekan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Ini motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan berupa reward tadi juga termasuk ekstrinsik. Nah, yang ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini baru termotivasi dalam dirinya. Intrinsik, motivasi intrinsik. Bapak Ibu, seperti yang tadi, lanjutannya hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman sifatnya juga murid tidak mau tahu murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor siswa. Restitusi, ini sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru. Tadi penghukuman, membuat rasa bersalah sebagai teman, memantau, memanajer. Nanti kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita bisa mana yang masuk penghukuman, mana yang membuat rasa bersalah sebagai teman, memantau atau menjadi manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini
untuk ke arah sini ya Bapak Ibu. Karena kalau penghukuman itu seperti yang sudah disampaikan Pak Irwan itu tidak berdampak bagus, malah berdampak negatif bagi anak. Merasa bersalah ini juga begitu, bisa membuat anak minder juga. Sebagai teman mulai bagus, memantau, tapi yang paling tepat nanti seperti ini. Kita untuk lebih memahami lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya ambil contoh kasusnya saja, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ucapan kita yang mana yang mengandung hukuman itu seperti ini Bapak Ibu. Atau tindakan kita yang termasuk penghukuman, hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukuman. Terus kalau sikap kita seperti ini, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini termasuk membuat rasa bersalah. Berapa kali berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Yang seperti ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi anak didekati bapak ibu, kita ajak bicara, nada bicaranya ya tidak boleh tinggi. Ayo dong, sifatnya memuji. Pemantau seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi kalau pemantau ini ada ini boleh, anak-anak itu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai kontrol pemantau. Sedangkan yang manajer, posisi kontrol manajer itu anak-anak dibuat menyadari apakah kamu tahu kesalahan kamu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Jadi di sini anak tidak merasa diancam, tidak merasa tekanan, tapi anak diajari untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Coba kita pikir bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol apa? Iya, rasa bersalah. Merasa bersalah. Posisi kontrol memberi rasa bersalah padamu. Kalau yang ini tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol apa yang sedang kita lakukan? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Merasa tidak bisa. Dikembalikan kontrolnya. Kira-kira apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bersalah, rasa bersalah, apa rasa memantau? Posisi kontrol pemantau. Memantau. Kemana? Memantau. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, manajer. Ayolah lakukan ini Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa ya?
lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Mengajak, perintah. Apa? Hukuman bukan. Teman ya? Oh iya, teman. Bapak Ibu, ya. Teman manajer memantau. Apalagi itu Bu? Menghukum. Hukuman Ulangi bukan. lagi, Bu. Ayolah, ayo dong. Buat kembalikan tadi Bu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bukan. Perintah. Bukan. Ayo. Kalau hukuman kan secara tiba-tiba. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak menjawab. Membuat orang merasa bersalah. Bukan. Kecewa kalau membuat siswa merasa bersalah itu. Kamu mengecewakan itu lagi. Apa sih tak Bu? Konsekuensi. 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 Karena Ya. tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya itu. Jadi kita sebagai guru memposisikan kontrol kita sebagai kontrol, memakai kontrol konsekuensi. Keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas saja? Boleh, karena keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Kalau peraturan sekolah, kalau peraturan kelas, Kalau peraturan kan yang membuat hanya beberapa saja, tidak semua. iya, karena kalau peraturan kelas itu cuma Dibuat satu orang mungkin dan yang buat gurunya, siswanya tanpa minta persetujuan dari siswa. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat mewujudkan tercapainya sebuah lingkungan positif. Perilaku kelas tersebut menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya positif. Hal pertama yang dilakukan warga sekolah memiliki budaya positif adalah menciptakan kesepakatan kelas atau membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama antar warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini Bapak Ibu, karena berdasarkan kesepakatan bersama, makanya kita dari keyakinan kelas ini ngambilnya dari nilai-nilai kebajikan. Makanya yang kita pakai keyakinan kelas bukan peraturan. Untuk membentuk keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak tertulis Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan sekolah atau peraturan sekolah itu diketik terus ditempel di tembok. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Untuk membuat keyakinan kelas ini supaya selalu diingat sama anak didik kita, itu kalimatnya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, dan pernyataannya juga menggunakan kalimat yang positif, hindari menggunakan pernyataan negatif, karena ini nanti tujuannya untuk membudayakan kebudayaan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing dan kondisi sekolah kita tentunya, hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah maupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita nanti praktek ke anak didik kita,
bagaimana kalau kita simulasi dulu membuat keyakinan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Boleh, boleh. Mohon dibantu kertas mulia Rindi. Kita buat keyakinan kelasnya saja dulu ya Bapak Ibu. Nanti buat berapa Bu? Satu dulu dua lah. Dua kesepakatan. Jadi satu sama Yo, Satu membuat dua kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Dan dua. Ini yang di kelas ya? Iya. Yang di kelas. Sebenarnya nanti keyakinan kelas itu sama saja juga diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Nanti kalau sudah di ajaran baru, Bapak Ibu bisa mengimplementasikan, mempraktekkan langsung membuat keyakinan kelas dengan anak didik Bapak Ibu di kelas masing-masing. Satu orang dua keyakinan kelas. Boleh sharing dan diskusi dengan yang lain Bapak Ibu. Monggo. Iya. Apa yang Mas? Ya? Itu ngomong. Boleh dikerjakan. Dua agama ya berdua. Lihat Bu hasilnya. seperti cakaran ayam ya. Ya, bagus. Nggak boleh sama ya. Nanti turunan.
Iya. Gunting Nah, berarti. fungsi relaksasi dari posisi duduk. Kita gini ya. Hasilnya dari Bunia bagaimana Bunia hasilnya? Maaf ada coretannya ya. Bagus. Bukannya tuh dengan Dari Burindi, dari Burindi. 3 saja, enggak usah Oh banyak-banyak. iya, bagus. Disuruh 2 ya biasa. seluruh Harus dimakan. dojo. Iya, Kembar Mbak Ringgit mah tuh. Kembar Mbak itu. Kembar dia. kembar sial. Kembar sial. Dunia kalau kita nggih. Gila Yun. Intiin. Oh, masuk. Ora usah. Letih, gak kecil. Udah wong. Kabeh kok titipi Bunia dititipi. Ya sama Pak Irwan aja yang ngaku. Lho itu. Ya, dari Bapak Irwan. Bapak Irwan. Siapa yang satu tuh Pak? Ini punyanya Bunia, Burindi. Bunia. Sitok, Bu. Ini dari Bapak Lutfi. Untuk Burana tenang mawon. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sini, Bu. Saya bantu. Ya, Ibu Retno. Saya bacakan hasilnya ya Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Tidak boleh bermain untuk pelajaran dan datang tepat waktu. Ini ada 3. 1, 2, 3. Ini Burindi ya. Tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Mendengarkan atau memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Dan yang ketiga, masuk kelas tepat waktu. Ini sudah sama dengan ini. Memperhatikan guru saat diterangkan. Sama dengan yang ini. Mendengarkan, memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Berpakaian rapi, berkata sopan. Ya. Dari Burana tidak boleh ramai. Keyakinan kelas yang ini berseragam dengan rapi dan layak, bertoleransi dengan teman sekolah, dan yang terakhir ini berdoa sebelum belajar agar dimudahkan dalam menerima pelajaran. Membiasakan hidup bersih, beriman bersih bagian dari hidup, beriman sebagai apa? Kebersihan sebagian dari iman. Bapak Ibu, jika ini ada yang melakukan pelanggaran itu, anak didik kita nanti kalau membuat keyakinan kelas itu dikasih hindari hukuman, tapi diberi apa? Ribet. Konsekuensi untuk itu. Nah, konsekuensi ini nanti Bapak Ibu, anak-anak yang membuatnya. Jadi keyakinan kelasnya yang membuat anak didik kita, nanti yang menyepakati guru dan anak didik. Untuk konsekuensinya juga seperti itu. Harus anak didik kita yang membuat, yang menyepakati juga anak didik kita. Kita coba membuat konsekuensinya ya Bapak Ibu. Yang warna merah. Yang warna pink. Pink. Dunia pink, Bu. Terus kayak dunia ini. Bagi 2. Ya. Bagi 7.
Iya. Ini buat Kelly lah kok. Sini. Bagi dulu. Satu bagi dua. Masih akhir. Ya. Konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Konsekuensi. Ya, konsekuensi Pak. Konsekuensi. Jika melanggar keyakinan kelas, Konsekuensi. kita itu kan menghindari hukuman, menghindari penghukuman kepada anak didik kita, sehingga kita anak didik kita diajak untuk kalau yang penghukuman itu biasanya bendera 1 jam, berlari mengelilingi lapangan 10 kali, konsekuensi. Jadi tidak menghukum anak, tapi anak menjadi kalau kelasnya itu apa ya dulu? Jadi kira-kira oh iya sudah berapa? Terima kasih. Dua. Ini dua. Yes. Konsekuensi dari Burana, anak diajarkan menghafal Asmaul Husna. Ya, jika anak melanggar keyakinan kelas, maka untuk menghafal Asmaul Husna. Monggo yang lain kalau sudah silakan ditempelkan di sebelah mengikuti yang lain. Konsekuensi banget. Ora. Itu kalau nyanyi kapok. Konon macak yang kelas ini. Kontraktir konconya. Membelikan tahu goreng gurunya. Nanti gurunya juga makan tahu goreng. Gila, sumpah. Serasi banget ngono kae. Delok entok. Ini ibu. Iya. Selesai.
Iya. Iki sing satu sama. Berapa aku jam 2? Mau apa ora wis mewakili Karena saya bukan guru kelas ya, jadi puasa itu Ramadan. Yang saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya. Konsekuensi. Diingatkan jika melanggar lebih dari 3 kali disuruh membersihkan kelas. Ya ini bagus, hitung-hitung menjaga kebersihan kelas. Jika bermain di depan kelas, anak-anak disuruh maju untuk menjelaskan materi. Selanjutnya diberi teguran jika terdapat tindakan maka sampai jam istirahat. Kenapa buku Bu? Diberi teguran jika tetap dilanggar. Makanan ditaruh di depan sampai jam istirahat. Ini Mangan aku udah jero kelas gue. meminta anak membaca atau menghafal perkalian. Berdoa sendiri. Nah, Bro. Membantu penjaga Itu mesti Pak Irwan. membersihkan kamus kamar mandi sekolah. Pak Lutfi lah gue. Oh, Konsekuensi yang terakhir, jika melanggar kesepakatan kelas, maka saya akan merapikan buku di pojok baca. Jika melanggar kesepakatan kelas, maka anak akan membuat puisi. Setelah kesepakatan itu tadi, selanjutnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu terdiri dari menstabilkan identitas Bapak Ibu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ucapan atau perilaku kita untuk menstabilkan identitas berbuat salah itu wajar. Jika ada manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Jika pernah melakukan itu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berhak merasa begitu. Yang masuk validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Untuk menanyakan keyakinan kelasnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara kesadaran kita sendiri dengan cara apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini garis distribusi membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Menutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana pembelajaran dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
sesuai standar pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu, oleh-oleh saya selama 3 bulan di pendidikan guru penggerak. Semoga nanti setelah liburan ajaran baru nanti kita secara bersama-sama bisa mengimplementasikan budaya positif dan juga membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Siap, Bu. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau refleksi, monggo. Ada tidak? Tidak, Bu. Bukan ini belum biasanya refleksi. Refleksi. Ada tidak Bu? Refleksinya nih lo. Kalau tidak, saya akhiri. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, Bu. Cukup sekian, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.